Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah salat maghrib dan insyaallah isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abu Mumsi Masjid, para tuan-tuan imam, pengurus masjid dan hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, walau sudah lama tak bertemu. Namun insyaallah pada kesempatan malam ini kita sedikit akan membahas mengenai masalah tawasul dan mencari berkah dalam pandangan hukum Islam. Karena ada timbul pertanyaan-pertanyaan orang yang bertawasul mengharapkan berkah ataupun menjumpai para ulama ataupun menjumpai para habaib dianggap syirik. Bahkan menziarahi makam-makam para ulama, wisata religi kalau bahasa sekarang, itu mereka menuduh yang tidak-tidak. Namun perlu kita lihat dalam redaksi hukum agama dan dalam keyakinan ilmu ketauhidan, bagaimana sebenarnya masalah tawasul dan mencari berkah. Di antaranya dasar ataupun pembahasan tentang tawasul ini langsung dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3, yaitu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi dzulfa. Allah berfirman, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Secara filosofi saja bisa kita lihat, kita berteman dengan orang jual minyak wangi, kita pun akan ikut terwangi. Apalagi kita berkawan dengan orang-orang soleh, secara tidak langsung kita pun akan soleh. Kemudian kita hari ini ngarap ataupun minta doa daripada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Mungkin doanya secara zahir pandangan kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh di masa sekarang, perlunya orang dalam yang sudah dekat dengan tujuan kita. Mungkin kita ingin mengajukan suatu permohonan, bahasanya proposal lah, apakah dalam bentuk bantuan rumah ke dinas PUPR ataupun meminta modal usaha ataupun lain-lain sebagainya lah. Intinya tujuan meminta suatu permohonan dalam segala bentuk materi ataupun fisik bangunan kepada pimpinan daerah setempat. Apakah mulai daripada Pak Geci ataupun wali kota, bupati, bahkan gubernur, bahkan presiden sekalipun. Kita sebagai masyarakat biasa itu tidak bisa menempuh jalur langsung untuk menjumpai, kalau di Kota Langsa mungkin wali kota. Kita harus menerobos jalur-jalur ataupun alur administrasi, mulai daripada Rekom Geci, kemudian Rekom kecamatan dan lain Rekom dinas terkait. Sehingga ketika sudah jadi proposal itu,
sudah ada rekom, ijazah, KK, KTP sudah lengkap. Supaya cepat di ACC, kalau bahasa kita supaya cepat di ACC Pak Wali, itu kita harus melalui orang-orang terdekat beliau. Ini secara logika saja. Memang alur administrasi betul, ada bidang-bidangnya seperti alur dalam ketauhidan itu mulai daripada azali, kemudian kita diciptakan sampai ada di sini sesuai dengan azali yang terjadi sekarang, mulai dari perencanaan kalau di daerah, sidang DPR, paripurna, ini sesuai. Kadang-kadang bisa hilang, apa yang diparipurnakan itu bisa hilang di telan keadaan politik. Jadi yang ingin disampaikan bahwa ketika kita sudah memiliki, mempunyai ataupun punya nomor HP, bahkan kenal orang terdekat pimpinan, ini proposal yang kita maksud itu akan mudah di ACC oleh pimpinan setempat. Jadi ini salah satu gambaran tawasul. Bukan kepada orang itu yang kita harapkan sesuatu itu, tapi melalui orang-orang soleh itulah kita berdoa semoga dengan berkah para makam-makam ini, para ulama, para habaib, hajat kita itu diterima. Nah, jadi ngarap, kalau orang Jawa bilang itu sowon ya, kalau tidak salah saya itu dalam penulisan sowon, bahwa bertamu kepada para ulama, jak kemunjung ruh ba ulama, talaki doa bacut. Apa doa kita? Semoga hajat-hajat kita, usaha-usaha kita supaya diberkahi oleh Allah, dilancarkan. Jadi barakah itu bukan ulama yang menciptakannya, tapi Allah pada hakikatnya. Kita melalui daripada orang yang sudah kita anggap lebih dekat dengan Allah, lebih-lebih kita orang yang banyak dosa. Kita orang yang merasa diri kita bodoh. Kita ini tidak punya ilmu, sehingga kita lebih paham. Ketik surat saja kita suruh kepada jasa pengetikan, karena kita nggak paham pegang Excel komputer. Ini sekilas bahwa Allah sangat jelas mengatakan dalam Al-Quran, ma ta'buduhum illa yukarribuna ilallahi dzulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ngambil barakah namanya. Sehingga dalam hukum fikih itu, bahkan dalam tasawuf, muncul tata cara dalam segala hal, termasuk tata cara bersalaman. Ini pernah saya sampaikan dulu beberapa bulan dulu di subuh ta'aruf. Tata cara bersalaman dalam agama diantaranya ada, kita lihat tuh para jamaah ketika datang, para guru-gurunya, para masyaikh, para habaib, para tokoh-tokoh agama yang kita anggap sudah soleh, sehingga jamaah itu menyium tangan para ulama seperti ini, seperti ini. Itu apa? Inilah yang dikatakan dalam agama, kalau dalam bahasa kitabnya ini ta'aduban. Termasuk anak mencium tangan orang tua, ta'aduban. Istri mencium tangan istri mencium tangan suami, ini ta'aduban. Kemudian dibalik lagi seperti ini banyak kita lihat. Dibalik lagi, ini namanya tabarukan. Artinya mengambil barakah. Kalau anak mencium tangan, dibalik lagi seperti ini mengambil barakah, artinya dengan tangan inilah orang tuaku membesarku dari kecil, mencari uang untukku. Kalau guru kita cium balik lagi mengambil barakah, mungkin dengan tangan ini banyak anak-anak orang yang sudah dididik, pokoknya banyak berkah. Jadi intinya tata cara salam diajarkan dalam agama, ta'aduban dan tabarukan. Ini merasa adab, dan yang kedua ini mengambil barakah. Namun yang beredar sekarang sudah keluar dari teks yang kita temukan redaksi keilmuannya. Artinya anak-anak sudah mulai dibiasakan salamnya seperti ini, Pak. Nah, sudah mulai. Ini saya tidak berani mengatakan nggak boleh, tapi belum kita temukan redaksi yang menyatakan salamannya seperti ini. Bahkan ketika kita bersalaman dalam kitab itu disebutkan malah disuruh kecup antara ini dan ini. Nah, maka nanti ada yang pembahasan disunatkan antara leher dengan leher. Nah, ini sudah berbudaya. Bahkan kadang-kadang di sekolah agama sekalipun anak-anak sudah diajarkan salaman seperti ini. Padahal agama sudah mengatur itu. Namanya mengambil barakah, ta'aduban dan tabarukan. Ada yang menciumi lutut lagi.
Sehingga tata caranya berbeda. Bahkan dalam, lupa nama kitabnya saya, kalau tidak salah Irsyadul Awam, itu bahkan disebutkan tata cara penghormatan orang-orang agama lain. Ada yang sampai, yang orang Jepang yang cium tanah, yang arigato, kan ada begitu dia. Ada yang sampai cium kaki. Sehingga sungkeman orang India pun yang Hindu, salam, semoga Tuhan memberkatimu. Mereka pegang tangan, kaki orang tuanya, kemudian ditaruh abu merah di situ. Ini sudah diajarkan. Sehingga Islam yang paling gampang dan sangat terhormat, tidak menjatuhkan martabat, sehingga salaman. Yang kita anggap, yang kita tuakan, yang kita anggap dia itu berilmu, maka disunatkan sudah seperti ini, seperti ini. Ini salah satu mengambil barakah. Ini satu. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ini jalan mendekatkan diri kepadanya, salah satu kalau kejadian realita di lapangan, ini pengaruh kepada kawan. Kalau kawan kita jahat, mungkin ada kemungkinan besar kita juga ikut jahat. Namun dalam kode agama, seperti pernah saya sampaikan juga, kita berbuat baik nggak mesti kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ini dalam berbuat baik, tapi dalam berteman ada kemungkinan. Lebih-lebih seperti ini kalau dalam keadaan zaman kita hidup di akhir-akhir seperti ini, harus banyak kawan yang soleh-soleh. Saya sampaikan di pengajian-pengajian itu begini, ya harus ikut pengajian, walaupun profesi kita apapun, kita yang ada ASN ataupun polisi ataupun developer, pokoknya berbagai macam. Jadi kalau umpama hari ini kita polisi lah ataupun ASN, kalau pagi kita ngopi bersama dia, 15 orang itu kawan satu kantor, siang sama dia juga ngopinya sama kelompok itu, malam nongkrongnya sama orang 15 orang itu juga ngopi. Ketika mati, ketika meninggal, mungkin 15 orang itu yang mendoakan. Jadi kita harus gabung dengan orang-orang soleh, jamaah-jamaah dimanapun. Setidaknya walaupun mereka nggak hadir ketika tahlil di rumah kita, ketika dapat informasi kita itu meninggal, mereka bisa menghadiahkan sedikit pahala Al-Fatihah. Minimalnya itu. Jadi cara mengajak umat itu lebih kurang seperti itu. Jangan kita ancam terus terang, ini nggak ngaji kamu ini, masuk neraka nanti. Sekilas seperti itulah lebih kurang. Ketika dia mati itu akan rame orang. Maka ketika kita lihat orang-orang saleh meninggal, itu rame orang salat itu. Itu rame orang salat. Itu kalau kita bahas masalah itu panjang. Insya Allah di lain item kita bahas tentang masalah doa kepada orang yang sudah meninggal. Jadi intinya kita akan berpengaruh kepada teman sekeliling kita. Lebih-lebih kalau yang dikenal, kalau rahmah ini luar biasa jamaahnya. Orang penduduk setempat akan ikut seperti ini. Karena ini sudah baik. Maka ini berpengaruh. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Hampir serupa dengan doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'anta. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah Muhammad makam wasilah dan keutamaan. Utuslah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Ini termasuk doa. Sama juga kenapa kita sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Karena termasuk ibadah yang tertinggi, termasuk ibadah yang tinggi sholawat. Jadi samping sholat, nanti jangan dibanding-bandingkan. Kan sholat awalu hisab. Sholat itu yang pertama ditanyakan. Ini beda-beda masalah. Karena dari satu sisi, puasa juga lain nanti. Kenapa sholat itu bisa dikatakan termasuk tertinggi? Karena Allah juga bersalawat. Ini kategorinya kenapa sholawat itu tertinggi. Kemudian kenapa pertanyaannya kita salawatnya kepada Nabi Muhammad? Secara logika saja, jangan pakai hadis. Kalau pakai hadis terlalu banyak. Kita seperti menimbun bukit. Umpama yang wakaf tanah untuk kuburan, saya tahu saya dia buka wakaf. Ini luar biasa manfaatnya. Artinya kalau kita timbun rawa, ini akan tenggelam-tenggelam, banyak tenggelamnya. Kalau bahasa orang
Galian C itu harus tanah galong dulu Pak, harus masukin biar nggak ngalir cair. Artinya, kenapa kita pada Nabi Muhammad kita berselawat, yang Nabi Muhammad sudah banyak rahmatnya? Ini sama seperti kita nimbun gunung. Ketika gunungnya sudah tinggi, itu mengalir kepada umatnya. Maka siapa yang berselawat, maka dapat syafaatnya nanti. Dapat. Ini orang yang nggak selawat, kayak mana mau mempunyai syafaat Nabi Muhammad? Yang gunung apa namanya itu di Semeru, kemudian di Sumatera apa tuh Pak? Yang Kabanjahi itu? Sinabung. Jadi yang terimbas orang-orang setempat, mengalir dia. Jadi maka kita berselawat kepada puncak yang sudah memiliki rahmat sejahtera, maka banyak-banyak selawat. Ketika gunung sudah penuh, jadi akan mengalir ke orang setempat. Jadi ketika kita banyak-banyak berselawat, kita mendapatkan syafaat. Ini namanya mengambil barakah. Ini berselawat aja malas. Gimana mau mendapatkan syafaat? Kalau berbicara masalah salawat, ini bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu, ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar muazin maka ucapkan seperti yang ia ucapkan. Nah ini kecuali pada hayalah sholah dan hayalah falah, ini sudah jelaskan di subuh ta'aruf kemarin. Kenapa la haula wala quwata? Nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi jika kalian mendengar muazin maka ucapkan seperti yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah kepadaku, sebab barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah memberi rahmat kepadanya 10 kali. Sekali kita selawat, 10 kali Allah membalasnya. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, sebab wasilah itu adalah sebuah tempat di surga yang tidak layak bagi seorang di antara hamba Allah, dan aku berharap akulah yang berada di makam wasilah itu. Barang siapa memintakan wasilah untukku maka ia berhak mendapatkan syafaat. Jadi intinya jangan bermalas-malas untuk bersalawat kepada Nabi, apapun dalam bentuk apapun, yang jangan di tempat najis, umpama di toilet sambil bawa kereta selawat. Sehingga banyak itu, sehingga ada muazin-muazin mungkin setelah antara menunggu azan antara azan dan iqamah untuk melakukan sholat, ini ada alasan-alasan supaya jamaahnya biar datang. Ini udah rame, nggak perlu lagi, karena apalagi maghrib singkat. Ada tempat-tempat kadang-kadang buat pak imamnya soft seolah-olah safnya sampai ke sana, padahal 3 orang. Itu gaya actionnya itu tinggi, soft kan. Tapi kalau rame ya nggak masalah, lebih bagus. Nah, sawu sufukum ya rahmukallah. Nah, ini yang pertama tentang tawasul, bahwa ada sumbernya, kita ngambil berkah, datangin para ulama selagi masih ada bersama kita. Maka ada dari jamaah-jamaah kunjungan religi, ini mengambil barakah, bawa pulang air. Malah ada dalam penulisan itu, ada satu mahasiswa di luar negeri itu yang membuat satu penelitian tentang air yang sudah bahasa Acehnya kali gerajah. Yang dalam gerajah ini berbeda, sudah terbukti. Ya, tergantung yang siapa yang gerajahnya ya, kalau bahasanya. Nah, kadar wattnya itu akan berbeda. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf, sebuah doa dari orang yang sakit mata. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sungguh aku menghadap denganmu kepada Allah dan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, berilah syafaat Rasulullah untukku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Ini hadis yang sahih. Kemudian ada lagi juga banyak tentang bahwa tawasul di dalam agama itu untuk ngarap berkah. Sehingga juga banyak dalam keadaan-keadaan agama itu, artinya dalam problem menjalankan agama, kita butuh kepada yang namanya pembimbing rohani, yang kita sudah anggap barakah, karena ini penting. Jadi sekarang ada isu-isu miring yang menganggap itu apa? Itu kan yang kita mintakan sama Allah. Kenapa sama beliau? Kita bukan sama beliau yang kita minta, tapi kita bermohon melalui beliau supaya Allah mengabulkan hajat kita, mengabulkan permohonan kita. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi juga yang bahwa tentang masalah
kita ini disunatkan untuk bertawasul. Bahkan Nabi memerintahkan ketika kita yang melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, kita disunatkan untuk berdoa juga. Berdoa apa yang dilakukan oleh orang di sana, sehingga ada jamaah haji, jamaah umrah di kampung kita itu yang datang, kita disunatkan untuk kirim doa melalui kertas dan dibacakan di sana. Jadi tujuannya kenapa? Karena beliau berdoa di tempat-tempat yang mustajabah. Ini namanya mengambil barakah, tawasul melalui para tempat-tempat yang mustajabah. Maka sangat banyak hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang tawasul. Sudah. Kemudian yang selanjutnya tentang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ini hadis hasan, bahwa wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadimu Zaid bin Harisah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa atahu fa qara'a al-bab fa qama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru saubahu fa'tanaqahu wa qabbalahu. Kami kemudian mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mencium tangannya. Nah, ini termasuk yang dikiaskan tadi. Ini banyak juga tawasul-tawasul mengambil berkah. Termasuk masalah tepung tawar, masalah pesiju. Rasulullah mempesijuk Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dengan memercikkan air dengan mangkok, memercikkan ke dada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Jadi para ulama mengambil satu kesimpulan, karena tangan Nabi itu sangat mulia, jadi diambillah satu wasilah dengan menggunakan benda-benda khusus, sehingga bagi kita yang melakukan tepung tawar tidak menggunakan tangan langsung, tapi dengan menggunakan daun-daun pilihan yang sudah masuk ke filter syariat, sudah disensor sama para ulama. Termasuk ketika pesijuk menggunakan kalau bahasa Aceh naling tambu yang tumbuh di jalan-jalan tuh Pak, macam tai kerbau tuh, bulat-bulat. Nah, itu ada. Kemudian ada daun pesijuk, kemudian menggunakan air, menggunakan beras padi. Ini sudah melalui ikut lulus sensor. Jadi tidak dimasukkan bonsai di situ, nggak ada. Tetap rumput sambo itu. Kalau bahasa Aceh naling tambu. Dengan alasan karena yang sifat yang dimiliki oleh rumput apa namanya itu Pak? Rumput gajah bukan. Naling sambo bahasa Aceh kekun. Artinya dia itu hidupnya bisa dimanapun. Walaupun ada bencana-bencana, dia diinjak sama kereta, diinjak sama orang, dimakan sama kambing, dia tetap hidup. Coba perhatikan di gang-gang yang belum diaspal. Walaupun diinjak-injak tetap hidup. Artinya ketika kita mempesijukkan lintu dan darah baru, ini namanya mengambil berkah. Walaupun mereka dimanapun hidup, ombang-ambing dalam bencana, ribut-ribut sekalipun, mereka tetap bertahan rumah tangganya. Itu doanya. Salah satu. Kenapa? Kemudian dengan menggunakan beras padi, walaupun toke sawit yang nikah, tetap ketika pesijuk pakai beras padi. Mungkin dihancurin berondongan sawit, pakai sawit aja Pak pesijuknya. Begitulah kira. Tapi tetap, walaupun dia toke sawit, tetap menggunakan beras padi. Karena sifat yang pada beras padi, dia berkembang. Orang bawa bibit satu goni kecil untuk bibit tanam 8 ranti, 10 ranti. Bibitnya kecil, sedikit, tapi ketika bawa pulang setelah panen satu ceprolet. Kemudian ketika kita masak 2 bambu, 2 kaleng susu itu. Tapi ketika masak nasinya sudah banyak. Artinya bersifat barakah. Kita pesijuk manten hari ini, tahun ini ketika kita pesijuk 2, semoga tahun depan 3 ataupun bahkan 4. Bisa kembar sekaligus. Ini namanya ngarap berkah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu kan budaya Hindu, bahkan saya pernah melihat di Bali, itu mereka nyiram-nyiram juga.
perlu kita ketahui bahwa sama tapi tak serupa pada hakikat. Inilah salah satu yang diajarkan kan kita. Kenapa kita pesejuk ini pakai melekat pulut, pakai air lagi? Nah, air karena sifatnya dingin. Nah, jadi mereka mungkin tujuannya untuk bisa kita katakan manggil Nyi Roro Kidul lah, terserah. Nah, itu terserah mereka. Nah, jadi yang jangan dikatakan itu punya Hindu, tidak. Boleh sama tapi tak serupa pada hakikatnya. Ini yang penting, ini ajaran Islam. Bahwa disunatkan kita pesejuk rumah. Maka para ulama itu mengatur doa-doa pesejuk toko kayak mana, pesejuk rumah kayak mana, pesejuk kendaraan kayak mana, pesejuk khitanan kayak mana, pesejuk orang hamil kayak mana. Sampai petahniakan anak-anak. Nyebah taceh pecicap anak mit. Nah, ini mulai tradisinya sudah hilang. Padahal itu doa bilhal yang sudah diatur oleh ulama. Ini kita lihat acara turun tanah, atributnya besar-besar. Foto boothnya luar biasa, mengeluarkan biaya pelaminan luar biasa. Tapi perbuatan yang dikerjakan oleh ulama dalam bentuk doa semakin hari semakin hilang. Termasuk apa? Ketika ditahniakan di Miyabah Aceh, maaf, ya, ini banyak istilah-istilah. Gepusah dua dengan pamanok. Pakai pamanok kampung tahu Pak. Ya. Jadi untuk apa? Dinampakkan paha ayam kepada anak. Karena ayam itu makhluk Tuhan yang paling cepat bangun pagi Pak. Jadi walaupun anak toke lembu, mama anak toke lembu, dia nanti waktu tahniakan pakai paha lembu pula. Rupanya pagi-pagi anak itu masih tidur. Karena lembu tabiatnya pagi tidur. Nah begitulah, tetap dengan menggunakan ayam. Karena sifat yang ada pada ayam adalah dia cepat bangun pagi. Jadi kemudian cari rezeki. Nyo bujuma budaihnya mentua. Semoga ikut tabiat manuk. Bagaimana ayam itu rajin bangun pagi. Kita juga harus rajin bangun pagi. Tujuannya mungkin pertama ibadah. Sama seperti saya sampaikan dulu, kita jangan salah mengajarkan kepada anak, tapi tanamkan dulu memperkenalkan Tuhan kepada anak. Nak, sudah jam 11, tidur sana, besok nggak sanggup sholat subuh kamu. Jadi dari kecil kita sudah memperkenalkan Tuhan, walaupun anak itu nggak sholat terakhirnya. Kalau anak itu kecil, pokoknya kita suruh tidur untuk sanggup sholat subuh besok pagi. Jangan ke sekolah dulu, walaupun setelah sholat subuh dia sekolah. Nah ini cara-cara. Kemudian ada cermin lagi. Ini doa bilhal mengambil barakah. Cermin, kemudian kapas. Ini artinya apa? Cermin itu menjadi contoh. Menjadi contoh. Karena kita hari ini mau ngaca, kita perlu pada cermin. Jadi bagaimana anak itu menjadi contoh teladan kepada orang lain. Kemudian ada kapas. Kapas itu putih. Belum kita jumpakan kapas merah. Kecuali udah dilap masker ibu-ibu. Nah, itu udah merah. Artinya kapas itu bersifat putih supaya hati anak itu putih. Kemudian memperkenalkan Al-Quran kepada anak. Ini merupakan tawasul doa. Supaya ini menjadi pedoman hidupnya. Nah, dan banyak contoh-contoh mengambil barakah. Kemudian dalam bentuk-bentuk alat-alat ataupun benda-benda. Dengan menggunakan air, tidak dengan menggunakan minyak. Ini banyak sangat. Jadi hari ini apa yang telah dilakukan oleh para ulama, ini yang perlu kita pelajari. Dan ada pertanyaan, kenapa kita harus bermazhab, harus ngikut ulama? Jadi kenapa enggak Rasulullah? Nah ini kenapa wajib bermazhab? Karena yang pertama, untuk memahami teks-teks hadis dan Al-Quran, kita enggak sanggup. Kalau memang tidak dijelaskan oleh para ulama, maka kita wajib mengikuti umpama salah satunya Imam Syafi'i yang mayoritas kita di sini. Karena sudah kita tahu silsilah Imam Syafi'i, dari kecil beliau sudah hafal Quran, sudah bisa menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Kalau kita bahas masalah ini tidak cukup waktu. Jadi intinya kita ngambil kesimpulan sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan tanya jawab, walaupun pertanyaan sudah pernah menumpuk, belum terjawab karena nggak ada kesempatan, bahwa mengambil barakah dan tawasul itu sangat, bahkan dianjurkan dan bukan bid'ah di dalam agama, karena sangat banyak disiplin ilmu dan dalil-dalil dalam agama yang mengatakan boleh mengambil, mencari barakah kepada orang-orang yang sudah soleh. Kemudian ada pertanyaan tempo hari tentang
kan ada saya sampaikan untuk nulis di kertas. Mengimami ataupun mengamini doa di TV. Sekarang orang pada buka HP semua. Ada acara-acara di TV, ustadznya pada berdoa. Ini dalam hukumnya bagaimana? Apakah kita disunatkan untuk berdoa, untuk mengaminkan doa itu? Ini logikanya sama seperti dalam ilmu fikih. Ada keterangan bahwa menjawab azan yang dikumandangkan secara langsung disunatkan. Tapi jika azan itu bersumber dari rekaman, maka tidak disunahkan untuk menjawab. Mungkin kita yang punya HP Android, ini yang buat rekaman kalau udah masuk waktu sholat. Allahu Akbar, itu rekaman. Dalam hukum fikih tidak disunatkan untuk menjawab. Tapi kalau bahasanya live, siaran langsung seperti ini, ada azan, ini tetap disunatkan. Jadi begitu juga hari ini bagi yang mendoakan, yang berdoa di televisi, kalau seandainya siaran live, siaran langsung, kita tetap disunatkan mengatakan amin. Kalau itu bukan live, artinya rekaman, tidak disunatkan mengatakan amin. Masalah diterima atau tidak diterima, itu bukan ranah kita. Masalah diterima atau nggak diterima, bukan ranah kita. Sama seperti pertanyaan tentang tauhid, masalah azab kubur. Karena azab kubur, ini termasuk perkara yang harus kita imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebahagian daripada tanda-tanda yang orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, bukan kepada gundurwo. Tapi ditafsirkan antaranya surga, neraka, azab kubur, mungkar, nangkir, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengimani tentang adanya azab kubur, ini timbul permasalahan, bahkan pertanyaan. Berarti yang harus kita imani dan kita yakini azab kubur itu ada. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang tak mempunyai kubur? Contohnya seperti orang yang meledak kapal, hancur semua, dimakan buaya, ditelan ular, ataupun dimakan ikan hiu, dan lain sebagainya, mereka tidak punya kubur. Perlu kita ketahui bahwa itu ranah Allah. Tugas kita beribadah dan meyakini. Masalah yang di azab roh atau jasad, ini wallahu alam, itu ranah Allah. Tidak perlu kita bincangkan karena sudah cukup alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita wajib beriman kepada hal-hal yang gaib yang sudah ditentukan. Ini ranahnya Allah. Sama juga nanti kenapa salat Isya 4 rakaat. Kalau ada yang bertanya seperti itu. Karena di dalam sumber, kalau nggak ada Al-Quran berujuk kepada hadis, nggak ada hadis berujuk kepada ijma, qiyas para ulama. Ini. Jadi itu ranah Allah. Yang wajib kita yakini bahwa ada siksa kubur itu. Jadi bagaimanapun itu ranah Allah. Maka perlu kepada kita untuk mencari kawan di dalam kubur itu. Sehingga dalam riwayat itu nanti dalam kubur datang orang yang memberi salam selain mungkar dan nangkir. Itu udah pasti. Kalau dikasih rahmat ataupun digebukin kita. Ditampol oleh malaikat, handot kepiah. Begitulah kira-kira kalau salah kita. Yang datang sebelah kanan memberikan assalamualaikum. Kita menjawab, siapa kamu? Saya pahala sholat duhamu. Udah ada backing kita satu orang. Assalamualaikum. Kita tanya lagi, siapa kamu? Saya pahala sedekahmu. Assalamualaikum, siapa kamu? Saya pahala tahajud kamu. Assalamualaikum, saya pahala jamaah kamu. Mungkin ada 7 kali kita melakukan kebaikan, 7 kali datang tamu mengucapkan assalamualaikum. Kemudian sebelah kiri juga nggak ikut kalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Dosa fitnah kamu. Terakhirnya assalamualaikum sebelah sini lebih kencang. Assalamualaikum. Siapa kamu? Dosa nggak sholat, dosa pakai celana pendek, dosa mencaci maki, dosa menjalimi orang, dosa nyuri, dosa korupsi. Semua menumpuk. Sehingga dalam pembahasan kematian itu, kalau orang baik yang udah dijaminkan surga, dia manggil, bawa aku cepat, bawa aku cepat, bawa aku cepat ke kubur. Tapi kalau orang yang nggak baik, itu salah satu tanda yang dijelaskan ulama, kepengennya lama-lama, jangan bawa aku sana, jangan. Karena udah nampak akan diazab sana. Maka ini penting. Bagaimana kita di dunia, bagaimana kita di akhirat, tergantung hari ini bagaimana kita di dunia. Kalau dalam peribahasa, apa yang kita tanam, itu yang kita ambil. Kalau hari ini kita tanam kejahatan, maka balasan kejahatan yang akan ambil di sana. Tapi perbanyaklah
menanam kebaikan-kebaikan selagi masih bisa kita lakukan. Salah satunya kebaikan yang tanpa modal, menghadiri taklim seperti ini luar biasa. Maka jangan kita ini tinggi beribadah, tapi keinginan untuk mencari ilmu ini sedikit, ini seolah-olah sama seperti kurang ya di dalam agama. Karena ibadah tanpa dasar ilmu ini mardud katanya, ditolak. Maka berulang kali saya sampaikan, mari banyak guru di sini saya tahu, untuk mengupgrade, artinya mensebarukan ibadah-ibadah kita. Termasuk masalah pembahasan tentang sujud, ruku, dan lain-lain sebagainya yang patut. Kemudian masalah ketauhidan. Sejauh mana keyakinan kita hari ini, tauhid kita hari ini kepada Allah. Maka ini penting untuk mempelajarinya. Kemudian ini sekilas gambaran daripada saya. Kalau memang ada waktu dipersilakan untuk bertanya. Ini pun ada mic. Kalau mungkin saya jawab, saya jawab. Kalau memang tidak ada waktu, kita padai sampai di sini. Jam berapa azan Pak Tambang? Udah mau azan? Udah azan? Jadi kalau lama-lama seperti ini, saya apa yang teringat saya bahas, apa yang perlu saya bahas. Ya untuk mungkin ganto presiden 3 tir dalam geno. Begitulah kira-kira. Kalau memang tidak ada, kita padai sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin menjadi bermanfaat bagi kita sendiri dan kepada jamaah sekalian. Maka perbanyaklah mengambil barakah, terutama mengambil ilmu kepada guru-guru kita selagi beliau masih bersama kita. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.